Oke, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget. Gimana ceritanya AI itu bisa mengubah total aturan main marketing, bikin semuanya jadi lebih cepat, lebih baik, dan juga lebih murah. Semua pembahasan kita hari ini terinspirasi dari kerangka strategis di buku Faster, Better, Cheaper. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng ya, biar kita benar-benar paham perubahan raksasa yang lagi terjadi sekarang ini. Anda pasti pernah dengarkan pepatah lama di dunia marketing, bagus, cepat, murah, cuma boleh pilih dua. Nah, selama puluhan tahun, kita semua hidup di bawah aturan ini. Aturan yang sering disebut segitiga besi marketing. Kayaknya udah hukum alam, nggak bisa diganggu-gugat. Tapi, coba tebak, di era AI sekarang ini, aturan itu mati, udah nggak berlaku lagi. AI itu datang bukan buat sekadar ngelanggar aturan, tapi buat menghancurkannya. Kita nggak lagi disuruh milih dua, tapi dituntut buat dapat ketiganya sekaligus. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Aturan lama telah mati, dan bangkitnya mesin jawaban. Nah, ini dia nih bagian yang agak paradoks. Ancaman terbesar dari AI itu apa sih? Jawabannya, kematian dari yang namanya rata-rata. Aneh kan? AI bikin semuanya jadi lebih gampang. Tapi justru karena itu, jadi biasa-biasa aja atau cukup bagus, itu sekarang posisi paling bahaya. Serius, ini bahaya buat brand Anda dan juga buat karir Anda. Kenapa bisa begitu? Karena kita udah nggak hidup lagi di era mesin pencari. Kita sekarang masuk ke era mesin jawaban. Bedanya apa? Gini, mesin jawaban itu nggak lagi kasih kita daftar pilihan, tapi langsung ngasih satu jawaban tunggal yang dianggap paling benar. Definitif. Dan ini konsekuensinya gede banget. Di dunia baru ini, pilihannya cuma dua. Brand Anda adalah jawabannya, atau brand Anda nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada juara dua, nggak ada pilihan kedua. Anda jadi jawaban, atau Anda jadi nggak ada. Sip, kita lanjut ke pilar yang pertama. Lebih cepat. Tapi ini bukan soal kecepatan biasa ya. Ini soal berlomba untuk relevansi, bukan sekedar produksi. Jadi kalau dulu cepat itu artinya seberapa sering kita bisa posting konten, sekarang lupakan itu. Cepat yang baru itu adalah seberapa cepat mesin bisa memahami Anda. Bukan cuma ngerti, tapi juga ngerangkum, dan akhirnya percaya sama brand Anda. Kenapa? Ya karena mesin inilah gerbang utama ke konsumen sekarang. Untuk bisa dipahami mesin, ada dua bahasa baru yang harus kita kuasai. Yang pertama, AEO, atau Answer Engine Optimization. Ini kayak ngajarin AI bahwa brand kita itu pustakawan yang andal. Jawabannya jelas, faktual, berguna. Nah, yang kedua itu GEO, atau Generative Engine Optimization. Ini beda lagi ya. Ini soal menjadikan brand kita sebagai seorang konsultan yang terpercaya, punya sudut pandang yang konsisten dan kuat. Cara bedainnya gampang banget, dan ini penting. AEO itu bikin Anda dipakai sebagai jawaban. Mesin akan mengutip Anda. Tapi GEO itu bikin Anda dipercaya sebagai rujukan. Mesin akan merekomendasikan Anda. Yang satu itu soal jadi berguna, yang satunya lagi soal jadi punya otoritas. Oke, pilar kedua, lebih baik. Di sini kita ngomongin soal pergeseran dari sekedar melihat ke belakang atau kilas balik menjadi melihat ke depan atau tinjauan ke depan. Selama ini marketing itu kan seringnya main kilas balik ya. Kita ngeliatin laporan penjualan bulan lalu, analisis kampanye yang udah lewat, pokoknya ngeliat ke belakang terus. Nah, AI ini mengubah permainan. Dia ngasih kita kemampuan tinjauan ke depan. Kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan pola data yang ada sekarang. Ada analogi yang pas banget buat ini. Marketing yang cuma ngandelin data masa lalu itu kayak nyetir mobil, tapi matanya cuma lihat ke kaca spion. Kita emang tahu banget jalan yang udah kita lewatin, tapi kita buta sama sekali sama tikungan tajam yang ada di depan. Gimana caranya AI bisa meramal gitu? Ini bukan sulap, ini soal data. Pertama, AI itu bisa membaca bahasa tubuh digital. Kayak berapa lama seseorang di website kita, apa aja yang dia klik. Kedua, dari data itu, AI ngasih skor kecenderungan buat tiap prospek. Nah, yang ketiga dan yang paling keren, kita jadi bisa fokusin semua tenaga kita cuma ke orang-orang yang skornya tinggi, yang udah siap beli. Efisien banget kan? Tapi hati-hati, ada jebakan di sini. Kemudahan AI bikin konten ini bisa jadi bumerang. Kalau kita cuma ngejar kuantitas, asal bikin konten pakai AI tanpa ada strategi, tanpa ada sudut pandang yang jelas, hasilnya cuma jadi sampah generatif. Kelihatannya sih bagus, mulus tapi isinya kosong. Dan mesin cukup pinter buat tahu mana yang sampah dan mana yang bukan. Dan pilar terakhir,
lebih murah. Penting buat dicatat, ini bukan soal potong budget sembarangan. Ini soal efisiensi. Karena efisiensi itu adalah sinyal, bukan cuma soal penghematan. Coba kita ingat-ingat lagi fakta marketing 101 yang sering banget kita lupain. Biaya buat dapetin satu pelanggan baru itu 5-7 kali lipat lebih mahal daripada ngejaga pelanggan yang udah ada. 5-7 kali. Tapi anehnya, coba deh lihat budget marketing kita. Sebagian besar pasti habis buat nyari yang baru kan? Ini persis kayak analogi ember bocor. Kita sibuk banget nuangin air baru ke dalam ember, nyari pelanggan baru, tapi kita nggak sadar kalau di dasar embernya itu ada banyak lubang. Pelanggan lama kita satu persatu pergi, dan kita terus-terusan ngisi ember yang bocor. Nah, AI di sini perannya jadi penambal kebocoran itu. Gimana caranya? Pertama, dia bisa deteksi sinyal-sinyal mau pergi dari perilaku pengguna. Misal, jadi jarang login atau waktu di aplikasi jadi lebih singkat. Dari situ, AI bisa memprediksi, oke, pelanggan ini kayaknya bakal cabut nih. Dan sebelum mereka benar-benar pergi, AI bisa secara otomatis memicu intervensi yang personal buat nahan mereka. Keren kan? Nah, setelah kita bahas 3 pilar tadi, faster, better, cheaper, gimana cara kita nyatuin semua ini jadi kekuatan supermarketing yang baru? Ini tentang sang pilot mengambil kendali. Ada analogi yang menurut saya pas banget buat ngegambarin ini. Anggap aja AI itu baju zirah Iron Man. Canggih, kuat, bisa terbang, punya kekuatan super. Tapi, baju zirah itu nggak ada artinya, nggak akan bergerak seinci pun tanpa ada Tony Stark di dalamnya. Artinya apa? Teknologi itu cuma alat. Kita manusianya yang ngasih arah, yang ngasih konteks, dan yang paling penting, yang ngasih hati nurani. Peran kita sebagai marketer itu nggak hilang, tapi justru berevolusi. Kita bukan lagi operator mesin, kita adalah pilotnya. AI itu ibaratnya pedal gas super canggih yang bisa bikin kita melesat kencang. Tapi tanpa ada yang pegang setir, kita cuma akan lebih cepat nabrak tembok. Sekarang kursi pilot itu sedang menunggu. Pertanyaannya, siapa yang akan mengambilnya?